Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bella, Devi, dan saya, Uma. Di sini kita akan membahas tentang materi refleksi geser, yang mana refleksi sendiri adalah pencerminan dan geser merupakan salah satu translasi atau rotasi. Kita lanjut ya. Pada kegiatan belajar ini kita akan mempelajari tentang refleksi geser. Nah, refleksi geser ini merupakan isometri keempat, yang mana isometri sebelumnya itu ada pencerminan, ada setengah putaran, ada rotasi, dan ada translasi. Nah, jadi sebelum membahas bab ini, jadi di sini saya ingin menekankan pada teman-teman bahwa antara rotasi dan translasi itu adalah sama-sama geser, sama-sama pergeseran. Jadi yang membedakan di sini adalah jika rotasi, pergeserannya itu ada satu titik tumpuan atau titik pusat untuk pergeseran. Nah, geserannya itu berupa putaran. Nah, berbeda dengan translasi. Ya, kalau translasi nanti tidak ada titik tumpuan untuk berpindah tempat. Nah, selanjutnya sebelumnya kita menelaah bahwa komposisi dua translasi itu merupakan sebuah translasi atau geseran. Nah, selanjutnya komposisi dua pencerminan adalah sebuah translasi atau sebuah rotasi. Jadi ya, antara rotasi dan translasi itu sama-sama pergeseran. Yang membedakan adalah tadi rotasi itu ada satu titik sebagai titik pusatnya pergeseran. Selanjutnya, komposisi antara dua rotasi itu merupakan translasi atau rotasi. Yang keempat, komposisi dari sebuah rotasi dan sebuah translasi. Ini berarti sama-sama pergeseran ya. Tapi ini yang satunya rotasi, yang satunya translasi. Adalah sebuah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang komposisi antar sebuah rotasi dengan sebuah pencerminan. Nah, untuk rotasinya ini ya. Nah, kita bacanya ini rotasi dengan titik pusat di A sebesar omega. Dengan pencerminan ini, simbolnya ini. Jadi nanti kita bacanya pencerminan terhadap sumbu S atau garis S. Nah, untuk kasus pertama ini adalah jika A merupakan anggota S. Nah, ini berarti titik A, misalkan ini titik A ya. Titik A ini berada di garis S. Nah, misalkan ini titik S, berarti titik A-nya ini ada di garis S. Maaf, ini kok bisa ini. Nah, lanjut aja ya. Nah, melalui titik A, buatlah garis T, sehingga sudut dari S ke T ini omega per 2. Ini ya, garis T ini melalui titik A dengan sudut sebesar omega per 2. Nah, kita ingat teorema 5.4, yang mana pada teorema 5.4 itu rotasi dengan ini ya, rotasi dengan titik pusat di A sebesar omega ini sama halnya dengan pencerminan terhadap sumbu T, komposisi pencerminan terhadap sumbu S. Nah, komposisi antara rotasi dengan pusat titik A sebesar omega dengan pencerminan terhadap sumbu S adalah, ini ya, tuliskan. Nah, kita ingat tadi ya, untuk rotasi untuk titik pusat A sebesar omega, ingat teorema 5.4, ini sama halnya dengan pencerminan terhadap sumbu T, komposisi pencerminan terhadap sumbu S. Jadi ini. Ini
ini komposisi terhadap sumbu S. Nah, itu kita gunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi ini pencerminan terhadap sumbu S kita satukan di pencerminan terhadap sumbu S. Jadi kan dicerminkan terhadap sumbu S lalu dikomposisikan terhadap sumbu S, jadi kan tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada perbedaan apa-apa. Jadi ini sama halnya dengan pencerminan terhadap sumbu T. Jadi nanti jadinya seperti ini kurang lebih. Ini kasus yang pertama. Nah, untuk kasus yang kedua ini, selanjutnya ini adalah jika titik A ini tidak berada di garis S. Nah, misalkan ini titik A ya. Misalkan ini titik A. Nah, misalkan garis S-nya di sini. Nah, ini kan berarti titik A ini tidak berada di garis S. Untuk langkahnya, yang pertama, buat garis T melalui titik A yang mana nanti akan membentuk yang mana garis T ini nanti akan tegak lurus terhadap garis S. Nah, dan titik pertemuannya nanti di B. Jadi seperti ini. Nah, ini yang B, ini titik B, ini garis S, ini garis T. Berarti seperti ini. Dan nanti titik A ini akan ada di garis T. Entah di sini, atau bawahnya lagi. Nah, pokoknya titik A ini nanti diperkirakan berada di garis T. Selanjutnya langkah yang kedua. Kursornya hilang. Selanjutnya garis R yang melalui titik A sehingga besar sudut dari T ke R adalah omega per 2. Kita tentukan nih garis A, misalkan garis A di sini. Nah, misalkan ini garis A. Dari garis A kita tarik garis A dari titik A. Kita tarik garis R. Nah, garis R, ini garis R ya. Nah, yang mana sudut antara kedua garis yaitu RT ini omega per 2. Selanjutnya langkah yang ketiga nih. Menurut teorema 5.4 tadi ya, yang seperti kasus awal, rotasi di titik pusat A sebesar omega sama dengan pencerminan terhadap sumbu T, komposisi pencerminan terhadap sumbu S. Nah, kita bentuk komposisinya, perhitungan sama ini dengan tadi, kan sampai hasil akhir seperti ini. Nah, ini ke atasnya. Oke. Kan, nah ini dikomposisikan setengah putaran B. Kenapa setengah putaran B? Nah, ini alasannya di sampingnya. Karena titik B ini irisan dari garis T dan S. Dan garis T dan S ini juga tegak lurus. Makanya ini selanjutnya setengah putaran terhadap titik B. Seperti itu. Nah, kalau kita kan bisa dilihat nih dari titik B ini. Kita langsung menunjuk gambar ya titik B. Nah, ini digambar nanti titik 3 ya. Saya lingkari titik B. Ini kan merupakan perpotongan antara garis S dan T atau irisan antara garis S dan T. Nah, dan perpotongan ini juga merupakan perpotongan yang saling tegak lurus. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga. Nah, kita melalui titik B, kita buat sebuah garis V. Nah, jadi garis V ini melalui titik B, yang mana garis V ini terhadap tegak lurus terhadap garis R di C. Nah, berarti gambar yang kecil ya. Dan garis B ini lihat gambar yang kecil, bukan gambar yang 6.3. Dari garis B kita buat garis V, yang mana nanti V ini bertemu di garis R itu nanti saling tegak lurus seperti ini kurang lebih ya. Tegak lurus ya, kita buat tanda tegak lurus, maaf gambarannya jelek ya. Yang mana nanti ini kita namai untuk titik temunya kita namai sebagai titik C. Kita pindah ke gambar 6.3. Nah, ini titik C ya, bukan ya. Pertemuan antara garis R dan V ini saling tegak lurus di titik C. Kita kembali ke nomor 3. Dan garis W yang tegak lurus dengan V melalui titik B.
Nah, dari sini kita dapatkan, kita dapat tarik kesimpulan bahwa garis W ini nanti adalah juga berpotongan tegak lurus dengan garis R. Hanya saja nanti di titik B. Jadi ini sama halnya garis W itu sejajar dengan garis R. Nah, ini ya, langsung kita ke gambar titik 6, gambar 6.3 garis B ya. Ini tegak lurus terhadap garis V di titik B. Sama halnya dengan garis R tegak lurus terhadap V di titik C. Dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa garis W dan R ini saling tegak lurus. Selanjutnya, nomor 4, menurut teorema 3.2 ada setengah putaran dengan pusat B, ya, pusat B, perhatikan titik B, sehingga setengah putaran terhadap titik B ini sama halnya dengan refleksi terhadap sumbu W, komposisi refleksi terhadap sumbu V. Nah, diakibatkan, kita lakukan perhitungan seperti tadi ya. Nah, ini dari ini yang saya lingkari ini kita dapatkan dari perhitungannya akhir. Ini kita lanjutkan perhitungannya, kita lanjutkan ya, dengan setengah putaran terhadap titik B. Nah, ingat setengah putaran terhadap titik B menurut teorema 3.2 ini ya. Nah, ini garisnya panjang sekali nih. Nah, kita masukkan pencerminan terhadap sumbu W, komposisi pencerminan terhadap sumbu V. Nah, ini kita buat, kita gunakan sifat asosiatif. Ya, di sini untuk refleksi kita komposisikan dengan sama-sama refleksi. Bukan seperti itu. Ininya kita buat sifat asosiatif. Nah, seperti ini ya, kita dapatkan bentuk akhirnya seperti ini dulu. Kita simpan dulu bentuk akhirnya. Selanjutnya kita ke nomor 6. Karena garis W dan R sejajar, garis W dan R yang tadi sejajar ya, dan tegak lurus terhadap garis BC, maka menurut teorema 4.3 translasi 2BC sama dengan pencerminan terhadap V, komposisi pencerminan terhadap W. Ini dari teorema 4.3. Lanjut kita nomor 7. Jadi rotasi di pusat titik A sebesar omega, komposisi refleksi terhadap sumbu S. Nah, ini perhitungan yang terakhir ya, bentuk yang terakhir ini dari ini. Kita pindah sini dan perhitungan terakhirnya ya. Nah, ini kita komposisikan, ini sama dengan translasi 2BC. Kenapa sama dengan ini? Ingat, tadi ada teorema 4.3 yang mana translasi 2BC ini sama halnya pencerminan terhadap sumbu R, komposisi pencerminan terhadap sumbu W, seperti itu. Lanjut ke nomor 8. Dari sini ingat titik C, kita perhatikan titik C di gambar 6.3, yang mana titik C ini merupakan irisan antara garis V dan garis R. Karena titik C ini titik temunya garis V dan R, sehingga ini merupakan irisan dari garis V dan R. Dan juga bisa dilihat bahwa garis BC ini sejajar dengan V. Nah, jadi ini atau berhimpit. Kalau berhimpit ini memungkinkan ya, tapi untuk sejajar mungkin ini terlalu susah untuk dimengerti kalau saya. Selanjutnya, dari sini dapat kita tarik kesimpulan. Dengan demikian, komposisi pencerminan dilanjutkan dengan rotasi adalah pencerminan terhadap garis V. Pencerminan terhadap garis V dilanjutkan dengan translasi sejauh 2BC.
Nah, sejajar dengan garis V. Ingat, sama halnya pencerminan terhadap garis V, lalu dilanjutkan translasi sejauh 2 BC yang sejajar dengan garis V. Nah, jenis transformasi ini merupakan isometri dasar yang terakhir, yang keempat tadi ya. Nah, yang mana ini disebut refleksi geser. Selanjutnya untuk memasuki materi refleksi geser, nah kita baru akan memasuki materi refleksi geser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Devi, dan setelahnya akan dilanjutkan oleh Mbak Bella. Saya persilahkan Mbak Devi.